dulu ya setelah. Gerak ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu, izin ke belakang. Hiduplah negeriku. Jadi kalau menyanyi masih belum kompak, nanti kalau kelas 4 sudah upacara ya, jadi regukur. Nanti latihan sama guru PJOK-nya ya. Nyanyinya supaya didengarkan. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa, ini gambarnya nggak bisa ya. Siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Siswa memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Siswa bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Siswa diharapkan membuktikan bagian tubuh tumbuhan berperan dalam proses pertumbuhan. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita menyimak dulu video yang Ibu tampilkan, disiapkan dulu alat tulisnya, buku sama pulpen, barangkali ada yang perlu dicatat ya. Silakan disimak. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh.
Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Kembali ke pertama. Kembali ke pertama. Nah, sekarang anak-anak sudah menyimak video yang kita tampilkan tadi. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Siapa yang tahu? Coba anak-anak angkat tangan yang bisa. Bagian tubuh tumbuhan tadi apa saja? Saya, Bu. Akar, Bu. Batang. Zainal, apa? Batang, Bu. Batang, ya, oke. Benar atau salah tadi, Bu Lira? Benar, Bu. Oh, benar ya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Bagian tubuh tumbuhan apa saja? Daun. Akar, Bu. Daun. Batang, Bu. Daun, batang, Bu. Ya, Buah. wah. Sekarang kalau fungsi dari akar itu apa ya? Fungsi dari akar? Siapa yang tahu? Menyerap air, Bu. Menyerap air, oke. Menyerap air dari dalam tanah. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 di Indiawati, Ira, Rifa, sama Yohanes. Nah, nanti ketuanya Budwi ya. Selanjutnya kelompok 2, Umujiati, Bu Sunatin, dan Isnaini. Nanti ketua sama Pak Zainal. Ketuanya Pak Zainal, kelompok 2. Kelompok 3, Bu Nurma Anita, Bu Nina Gali, dan Pak Yudi masing-masing. Nanti dikasih lembar kegiatan ya untuk mendesain proyek. Selanjutnya ini simak ada nah ini kita lihat bersama-sama ya sebelum didiskusikan. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Apa yang tahu? Tomat itu, Bu ya. Gambar tomat ya. Gambar tomat. Apa? Yang atas itu pohon apa, Bu? Kok rambutnya goyang-goyang itu. Oh, ini lagi ceria ini, bahagia ini, senang melihat ada pohon tomatnya berbuah, Pak. Ya. Nah, sekarang ini adalah gambar pohon tomat. Nah, bagian-bagian dari pohon tomat itu apa saja di sini? Akar. Akar di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau ini apa yang berwarna ini? Buah. Tomat. Oke. Kalau ini ada batangnya apa enggak ya ini ya kalau pohon tomat itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada batang, Tangkainya, ya. ada tangkai. Ini tulisannya ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata betul akar. Dibaca, Lira, akar berfungsi, ayo dibaca Lira. Fungsi akar sebagai penyongkong tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyerap air
dan mineral dalam tanah, Bu. Ya, sekarang Zulfatul, daun. Nah, ini dibaca Zulfatul. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan menyimpan cadangan air dan makanan. Ya, betul sekali. Batang. Abu Nurma. Ya, Batang. Ya, silakan. batang berfungsi sebagai penopang pohon dan sebagai jalan untuk mengantarkan air dan mineral dari akar, Bu. Ya, selanjutnya ya, gambar berikutnya. Ibu punya gambar selanjutnya. Ini dibedakan. Dan ini adalah contoh gambar akar tunggang. Pernah kalian lihat menjumpai pohon seperti akar tunggang? Kira-kira pohon apa ya? Pohon mangga, Bu. Pohon mangga. Hah? Akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah, cabang-cabang keluar dari cabang utama. Nah, ini adalah akar tunggang, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya, ini adalah akar Serabut. Serabut. ya. Akar serabut. Pernah menjumpai kalian gambar akar seperti ini? Pernah, Pohon Bu. jagung, Bu. Jagung. Pernah. Rumput, Bu. Rumput. Kangkung. Iya kan, kalau kita sering keluar rumah atau kita sering mengamati tumbuhan pasti tahu ya. Anak-anak sudah pulang. Monggo dijemput. Oh, akar tunggang dan akar serabut ini adalah jenis-jenis akar. Selanjutnya, Kalau tanya Bu, tanya Bu. ya silakan. Siapa mau tanya? Tanya Bu, Jainal. Ya. Kalau tentang akar Bu, saya pernah lihat akar itu yang di atas itu di pohon beringin itu akar apa Bu? Akar Yang apa? agak itu? bertanah. Oh, Akar gantung. Akar Bu, gantung. itu yang dimaksud Jainal. Oh iya, Mbak Dwi makasih loh ya Mbak Dwi. Saya belum tahu kok. Selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke batang ya. Batang ternyata itu banyak, ada batang kayu. Batang kayu itu berbentuk seperti ini. Ayo Yudi coba dibaca batang kayu. Minta tolong dibacakan ini, Bu Eti nggak bisa lihat ini. Kecil-kecil tulisannya. Batang kayu ya Bu Guru. Iya. Batang kayu adalah Ya, ayo dibaca. batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Ya. Contoh, mangga, cemara, beringin, dan lain-lain Bu Guru. Ya, pintar sekali. Selanjutnya, nah ini adalah contoh batang rumput. Siapa yang mau membaca ya? Yang mau dibantu baca siapa ya? Ya Bu Guru. Ya, ayo Isnaini, batang rumput. Membaca ya Bu. Oke. Ya, batang rumput. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya padi, sereh, rumput, dan lain sebagainya. Nah, sudah pernah melihat ini kalian dengan langsung melihat nyata sereh? Sudah pernah ya? Sereh itu apa Bu? Saya belum tahu Bu, sereh itu apa? Sereh. Buat masak kare, ibu kamu. Oh iya. Nggak pernah masak itu. Ya, iya sudah dijawab sama temannya ya. Nah, sekarang batang apa kita lihat yang terakhir ini? Batang Kangkung. batang kangkung disebut batang Kangkung. basah. Siapa yang mau baca ya? Coba supaya nggak ngantuk. Nggak ada yang mau bantu baca? Saya Bu. Iya, silakan. Batang basah, batang yang lunak dan berair. Misalnya bayam, kangkung, dan lain-lain. Nah, itulah makanya ini ada berbagai jenis batang yang kita pelajari, batang kayu, batang rumput, batang basah. Berarti yang kita makan setiap hari itu sayuran itu juga daunnya, batangnya kita konsumsi mengandung banyak apa?
mengandung banyak gizi. Makanya kalau kita sering makannya sayuran, akan menambah badan tubuh kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya, Nana. Nah, sekarang selanjutnya bagian tubuh tumbuhan adalah apa itu? Daun. Daun. Daun dikelompokkan Daun. untuk tulang daun. Daun punya tulang Bu Guru ya? Ada tulangnya. Iya. Keras, Ada no. tulangnya. Keras, no. Tidak, kalau kalian pernah merendam daun itu, kalau bikin percobaan itu nanti ada ruas-ruasnya kelihatan itu ya. Masa sekarang? Oh iya, Rin. Iya. Coba, Bisa cerita tahu. ini yang belum membaca siapa ya? Langkah yang Ayo, mana ini? Mujiarti sudah hadir apa belum, Mujiarti? Coba dibaca. Hadir, Bu. Ya, silakan dibaca, Ya. Mujiarti. Daun dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang, seperti tulang pada manusia. Tulang daun juga membuat daun mempunyai bentuk dan Struktur yang kokoh. oh ya, Bu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh daun. Nama bentuknya melengkung. Pernah kalian lihat ini kira-kira daun apa seperti ini? Anak-anak, ayo perhatikan. Daun Ini hijau. adalah- Hah? Daun sirih, daun sirih. Daun sirih. Wah. Daun waru. Iya, selanjutnya ini adalah daun berbentuk menjari, seperti jari-jari. Mana jari-jarinya coba? Jari-jarinya mana? Dikeluarkan. Nah, itu jari. Bentuknya kayak jari, berbentuk menjari pada daun apa itu, Nak? Singkong. Singkong, daun singkong. Ya, selanjutnya adalah daun apa ini? Berbentuk sejajar. Daun pandan. Pada daun Ya. kalau ibu kita memasak biasanya kita disuruh ambilkan daun. Nah, ini dia yang bikin harum. Namanya daun pandan. Ada lagi selain contoh daun pandan apa? Jagung, Bu, daun jagung. Iya, daun jagung. Apalagi? Siapa yang tahu? Daun padi. Daun padi. Apalagi ya? Daun padi, daun pandan, daun jagung. Daun muda, Bu. Daun muda. Ya, bicaranya yang baik ya, masih kelas 4. Itu masih hijau muda loh, Bu. Kan daun muda. Iya, oh begitu maksudnya daunnya masih muda ya. Oke, kita lanjut ya, Nah. Nggak tahu artinya daun muda loh. Nah, sekarang ini adalah bentuk daun menyirip. Bentuk daun menyirip itu seperti ini. Kita jumpai biasanya pada bunga. Kita lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk daun. Selanjutnya adalah ada LKPD yang Ibu mau bagikan, bukan lembar kegiatan, tapi saat sudah dibentuk kelompok. Nah, kita kerjakan, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kelompok 1 tadi diketuai oleh siapa tadi? Ketuanya Dwi Indiawati, kelompok 2 Zainal Arifin, dan kelompok 3 Nurma Anita ya. Nanti Bu Eti pantau setiap berapa jam sekali saya pantau lewat ya. Nah, kalian mengerjakannya ya. Nah, Berapa jam, Bu, pantaunya? Nah, kita pantau terus sampai pertemuan berikutnya ya. Ini sekarang. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah kembali ke pertemuan kembali. Sebelum memulai diskusi yang sudah kalian temukan, tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Lembar kegiatannya?
Sudah, Bu. Ya, Sudah ya, Sudah, kelompok. Bu. Nah, sebelumnya, ayo kita tangannya di tangan kanan mana? Tangan kanan. Ini, Bu. Tangan kirinya mana? Tangan kiri. Ayo kita nyanyi bersama-sama digerak-gerakannya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Tangannya di pinggang, jempol digoyang. Nah, supaya tidak ngantuk ya. Bisa apa enggak diulangi lagi? Nanti diulangi lagi. Nah, sekarang tahap menilai hasil dari kegiatan kalian. Sudah dikerjakan di rumah? Sudah membawa contoh tumbuhannya apa belum? Sudah, Bu Guru. Nah, sekarang siapa yang mau tampil duluan mempresentasikan hasil kerjanya? Loh, kan di situ. Indiawati, sudah siap kelompok 1? Iya, siap, Bu. Kelompok 1, Bu. Terima kasih kalau sudah siap ya. Yang lainnya menyimak, nanti bisa mendiskusikan bersama-sama. Silakan Dwi Indiawati. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. 1, bawalah 1 tanaman di sekitar rumah, kemudian tuliskan sesuai dengan isian sebagai berikut. Nama pohonnya bibit pohon mangga, Bu. Ya. Jenis akar tunggang, jenis batang kayu, jenis daunnya menyirip. Yang kedua, bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini? A. Kelapa berkembang biak dengan tunas. B. Sawo berkembang biak dengan biji. C. Ketela pohon berkembang biak dengan umbi akar. Ya. Terus ini dilanjutkan cara memeliharanya tidak, Bu? Ya. Barangkali ada teman kalian yang kurang setuju dengan apa yang disampaikan dengan Dwi Indiawati, silakan. Sudah sesuai apa belum? Mana ini suaranya? Sudah sesuai, Bu. Sudah Bagus sesuai ya. sekali, Bu Sesuai Dwi, dengan- Nah, Mbak sekarang Dwi. iya, sekarang proyek selanjutnya yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 apa ya? Merawat tanaman. Silakan. Ya. Bagaimana cara merawat tanaman? Disiram, Bu. Terus Dikasih pupuk. begitu saja. Iya. Oh gitu saja. Oh iya. Jadi disiram sama dikasih pupuk ya. Iya. Jadi nggak ada misalnya kadarnya berapa. Kalau tumbuhan yang dibawa ke sekolah ini tadi kan masih kecil. Kira-kira yang dibutuhkan airnya berapa banyak ini tumbuhannya? 2 gelas ya, Bu ya? Loh, 2 gelas itu kebanyakan apa Oh, kebanyakan. Masa 2 sendok? 1 sipur, Bu. Hah? Seember. 1 ember. Bu, saya tanya Bu, Yang ya, dibawa saya ke- siram pakai bekas air cucian boleh apa enggak Bu ya? Iya. Oh, kalau air cucian itu kan mengandung deterjen ya, tidak baik untuk tumbuhan. Jadi nanti bisa menghambat tumbuhan tumbuh, bisa malah menjadikannya dia mati dan kering. Nah, seperti itu. Jadi harus dikasih air secukupnya. Nah, sudah. Apalagi ada lagi? Yang disampaikan oleh Dwi tadi sesuai atau tidak? Sesuai. Nah, Sesuai, Bu. sesuai ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya siapa ya? Ayo coba presentasikan hasil lembar kegiatan kalian. Saya, Bu. Ya, ayo. Zainal Arifin. Ya. Akan mari ini Pak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mau saya tampilkan hasil pekerjaan saya tentang bagian tumbuh-tumbuhan.
Ya. Ini nama pohonnya pohon jagung. Jenis akarnya serabut. Jenis batangnya batang rumput. Jenis daunnya daun sejajar, tulangnya sejajar. Terus bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini? Ini pohon pisang ya, berkembang biak dengan tunas. Terus bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Terus ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian cara memelihara benih, ya, benih tanaman. Cara memelihara benih yang kemarin saya amati itu tumbuhan padi. Ya. Oh, padi ya. Tumbuhan padi. Ya, cara merawatnya ya benihnya disiram, dilep. Kata bapak saya itu dilep, terus diberi pupuk, terus digaru. Terus apa lagi ya? Sudah Bu, itu lupa yang lainnya. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Zainal Arif. Yang lainnya sudah sesuai ya apa yang disampaikan Pak Zainal? Cintanya Bu, Zainal tadi ngomong garu tadi apa Bu? Apakah sama dengan garuk Bu ya? Dibajak Pak, dibajak, Oh, digaru. baca. Iya, mirip garuk Pak, kalau di tempat saya digaru. Baca itu berarti kayak diminta paksa itu Pak ya, anu Mas ya. Dibaca. Nanggel lah di tempat saya Pak. Itu bajak laut itu towan toh. Oke, semua sudah pintar-pintar semua muridnya Betty ya. Nah, sekarang kalau kita tahu cara merawat tumbuhan, ternyata kalau padi itu harus air. Kalau pohon jagung itu nggak boleh terlalu banyak air, disesuaikan dengan apa jenis-jenis tumbuhan tersebut. Nah, caranya jadi kita harus tahu merawat tumbuhan agar apa kelestarian dari tumbuhan itu terjaga. Tumbuhan bisa berkembang biak, bisa kita manfaatkan, jadi apa maksudnya bermanfaat bagi kita semua. Nah selanjutnya anak-anak sampai saya cukupkan sampai di sini pelajarannya. Ada yang belum mengerti? Kira-kira siapa yang belum mengerti pada sub unit bagian tubuh tumbuhan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya Bu. Tanya apa ya? Silakan. Tentang akar. Akar itu kemarin itu saya jebol telo Bu ya, jebol telo, akarnya kok bisa dimakan. Apa ya? Sama umbi itu loh, akarnya kok ada kok bulat-bulat gitu. Enggak. Oh iya. Jebol itu apa itu Pak? Jebol itu Pak. Nyabut. Nyabut. Mas Happy nyabut. Barangkali ada yang bisa membantu menjawab kenapa kok jebol itu bisa dimakan ya? Kenapa apa namanya? Bukan umbi akar ya? Jebol nggak bisa jadi. Oh iya Bu, jebol bisa dimakan. Saya akan jebol aja Bu. Jebol nggak bisa dimakan Bu. Makanan apa itu ya? Ya, maksudnya tadi telonya bisa dimakan, padahal dalam tanah loh itu hidupnya apanya tumbuhnya. Itu termasuk jenis akar apa gitu. Akar telo Bu. Ada tadi yang bantu menjawab tadi Bu Nurma ya. Apa tadi Bu Nurma? Rabut. Umbi akar atau apa ya? Akar, iya betul. Umbi akar. Ternyata ada yang sudah paham. Nah, sampai di sini barangkali ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti cukupkan sampai di sini pesan. Apa yang baru kita pelajari pada hari ini adalah satu tentang apa? Coba bisa menjawab. Hari ini kita mempelajari apa? Tumbuhan dan bagiannya. Tumbuhan. Batang. Apalagi Akar. Bagaimana cara tumbuhan akar itu untuk melindungi diri melalui tumbuhan
melindungi diri melalui akar supaya apa? Tetap tumbuh. Tidak Tak roboh. berdiri Supaya tegak, tegak. Bu. Saya berdiri Tegak tegak. berdiri. Benar sekali. Siapa tadi yang menjawabnya? Sama ya. Yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang bisa berkembang biak? Lewat apa? Batang. Bisa berkembang biak melalui apa? Biji. Biji. Benih. Melalui bunga bisa apa enggak bunga? Bisa. Kalau kita mau menanam bunga Bisa, kan Bu. melalui Jadi bunga. Sampai di sini. Kemarin saya nanam Daun. bunga kok nggak Daun. tumbuh, Bu. Daun bisa apa kan enggak daun? sirami. Daun bisa juga ditanam untuk tumbuh ya ternyata. Katanya dari bunga. Daun Nanam- apa, Bu? Nanam bunga nggak tumbuh, Bu, saya. Itu berarti teknik cara penanamannya mungkin ada yang kurang benar barangkali teksturnya. Iya, Bu. Yang Ya apa ini, kemarin saya apa. nanam bunga, ya malah tambah diinjak bunganya. Ya, tidak boleh diinjak, harus dikasih pagar supaya aman ya. Kasih ke Bu Guru bunganya, Bu. Oh, mau dikasihkan Bu Guru ya? Oh iya iya, terima kasih. Bu Guru Guru siapa maunya dulu? bunga bangkai. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Lebih lanjut tentang tumbuhan, perkembangan tumbuhan nanti ada materi berikutnya pada pertemuan kita selanjutnya. Ya. Berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian, siapa yang mau? Pak Yohanes, monggo silakan tutup berdoa, dipimpin berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ya, Bu Ana. Ya, langsung coba. Oke. Sebentar, Bu.